Oke, teman-teman, kita lanjut ya bahas kali ini PP Universe gitu ya. Nah, ini ya sudah lah, nggak apa-apa. Nah, jadi ini ya PP Universe ya. Biasa koin brand BPT PTRO. Ini nggak tahu ya nih, kayak kelihatannya saham-saham PPP-nya lesu lagi ya. Nah, start dari koin ya. Nah, dari koin ini sebenarnya jangan takut ya yang kemarin masuk ya. Yang beberapa hari ini masuk karena di sini strukturnya nih kuat nih. Nah, ini ya ada potensi mau ngapain, ada potensi mau crossing up lagi ke atas. Ini ada potensi untuk crossing up lagi. Jadi ya kalau misalnya teman-teman lihat, apakah yang namanya koin ini bisa naik? Ya ini bisa naik. Kenapa? Karena ya structure ya, MA5, MA10 naik, gas. Potensi mau crossing up untuk stochastic slow, and then teman-teman bisa lihat nih, ada potensi lagi ya, dia itu makin naik. Kenapa? Karena closingnya berhasil di atas 4090. So I think ya ini good lah ya untuk dia create another higher low setelah dia itu koreksi. Jadi ya masih mungkin sih teman-teman masuk untuk dikasih kesempatan lah untuk masuk ya karena udah koreksi. Nah, fokus kita di sini adalah ngecek ini retailnya udah keluar apa belum gitu ya. Ya kalau misalnya retailnya udah keluar ya ada potensi untuk lebih besar lah potensi untuk naiknya lagi. Karena kalau dari structure ya masih naik gak? Ya masih naik gitu ya. Oke, so untuk foreign flow-nya ya sangat disayangkan lah ya. Ibaratnya asingnya tiba-tiba buang lagi gitu ya. Meski udah masuk 16M, senang-senang ya dibuang lagi. Nah ini kita cek dulu nih. Ini kalau retail masih FOMO ya hati-hati sedikit gitu ya. Tanggal 17 KI, IN, MG, EP, XC. Gak bisa ngambil kesimpulan ya. Karena XC-nya oke, nggak apa-apa. IN, KI, ini kan yang asing yang lain lah. Ya, yang nggak biasa kita dengar ya. Dalam tanda petik bisa asumsikan oke ini bandar lain terserah gitu kan. Tapi kalau misalnya lihat oke XC, ada XL, ada YP juga, nggak terlalu banyak masuknya. Terus yang buang aku XA, CC, ZP, BK, ya kebalikannya nih. Ya kita lihat apakah berpotensi turun, ya ini tetap berpotensi turun juga. Jadi sebenarnya dua arah. Tapi kalau dari momentum yang terbentuk, ini masih bisa tahan di 4100, masih ada nih, bisa nahan. Nah kita lihat nih agak jauh sedikit ya, dari 10 Desember coba ya. Dari 10 Desember sampai pergerakan hari ini, kira-kira retailnya gimana nih? Itu ya, coba seminggu mungkin 8, ini kan masih tinggi nih ya, kalau dari tanggal 8. Coba bener-bener dari tanggal 10, nah ini juga masih tinggi. Gitu, jadi ini kan mostly retail lah yang belinya banyak gitu ya. Jadi even ditarik dari tanggal 1 Desember, ya partisipasi mereka udah mulai berkurang. Nah, dicek nih, XALG buang, AK, tapi fokusnya coba dari buangan ini dulu ya kayaknya nih. Tanggal 12 coba dari Senin ya. Coba start dari Jumat, LGXL buang barang ada apa lagi ya. Nah ini nih poin-poin begini nih yang kalau dianalisa agak sulit ya. Kenapa? Karena ya itu tadi nih, kita kagak tahu siapa. Terus kita ngelihat kalau dari sebulan lah ya, dari tanggal 1 retailnya masih pegang barang, masih hold lah. Terus angkanya udah buang gitu kan. Coba kita mundurin beberapa sampai November kali ya, biar dapet holistik. Nah kalau misalnya di trace back dari November, nah ini kita dapat ya memang retailnya udah mulai jual. Tapi ya fokus kita sekarang di sini adalah kita cek dulu nih. Selama dia create another higher low nih, teman-teman ya. Selama dia create another higher low, and then kita lihat dia tetap ada di atas area nih, di sini ya, di area 3800 yang dulu pernah jadi resistance ya. Untuk koin ya ini masih dalam fase uptrend gitu. Jadi ya mungkin akan bertahap gitu ya. Jadi dibawa korektif lah ya gitu sebelum dibawa naik. Tapi ya bersabarlah kalau yang udah masuk kemarin di bawah gitu ya. Jadi di hold aja, nggak apa-apa, masih bagus. Jadi tetaplah ada potensi untuk naik gitu ya. Sama palingan ya satu resiko yang akan dihadapi apa? Ya kalau misalnya dia itu agak jatuh lah di bawah 40-90. Tapi ya overall masih good ini kenaikannya. Ya sama kayak gini lah teman-teman ya. Kita di bawah consolidation ya naik nih. Tapi kan kalau misalnya dilihat ya harganya naik gak ya? Harganya naik gitu. Ini juga sama sih. Kalau dilihat ya ini sebenarnya sudah selesai nih dia untuk create yang namanya
higher low-nya nih. Jadi ini potensi naiknya lebih tinggi. Structure-nya juga sangat bagus. Gitu ya untuk koin ya. Udah agak susah soalnya di ngelihat foreign flow-nya ya. Pertama karena kita terjebak lah ya. Mungkin mereka tahu ya cara kita menganalisa itu pakai foreign flow. Jadi ya kalau foreign-nya dimainin ya sulit juga kan. Gitu. Kenapa? Karena ya tergantung nih kalau mau ngelihat basisnya itu benar-benar dari foreign flow ya ini agak ngacak juga kan. Kita nggak ngelihat adanya ibaratnya hal yang agak rapih gitu ya. Tapi kan ini ngelihat oke, buang tiba-tiba inflow lagi, tiba-tiba buang lagi. Ketika inflow naiknya lebih tinggi tuh. Terus ketika dia buang naiknya lebih kecil. Nah, ini kan sebenarnya agak sedikit membingungkan kan. Yang enak sebenarnya kalau dia masuk 200M kita bisa masuk ikut ya kalau harapannya dia masuknya lebih gede lagi. Gitu. Jadi ya untuk koin ya mungkin di sini agak sedikit sulit ya dianalisa ya. Even sampai bahan harmologinya, tapi at least teman-teman tahu nih. Ya dari structure kan nggak bisa bohong, ini masih dibawa naik nih. Gitu. Sama di sini juga berpotensi lah satu kali lagi. Jadi itu yang pertama ya teman-teman ya. Terus yang kedua juga sama. Ini kan udah akhir tahun ya. Udah akhir tahun. Ya pergerakan harga sama ya. Kalau misalnya makin sideways ya makin sulit ya untuk ini ya apa namanya. Untuk semakin dianalisa ya. Karena kan fund juga kayaknya akan cenderung kurang aktif gitu ya di stocks gitu ya. Karena udah mau akhir tahun ya udah mau long holiday lah teman-teman ya. Oke gitu ya. Terus brand. Jadi kayaknya kita bisa pasang, jangan terlalu berekspektasi lah ya. Kurangi portfolionya, untuk trading singkat juga nggak jadi masalah, but at least jangan masuk yang terlalu gede ketika teman-teman ngelihat semakin besar ketidakpastiannya gitu ya. Kayak gini kan udah mau akhir-akhir, makin nggak jelas ya pergerakan marketnya ya. Nggak apa-apa, slowing down dikit gitu. Supaya nggak rugi. Nah ini brand ya, bagus ya. Naik lagi di atas 1965. Nah ya at least dia bertahan di atas 9650 aja ini udah bagus banget gitu ya. Kalau teman-teman ngelihat gitu ya. Ini next target kita masih bisa keceban. Lihat juga ini demand-nya masuk lagi untuk di brand. Dicek lagi. Nah ini ya. Nih. Masih naik stochastic slow-nya. Jadi ya potensi untuk naik si brand masih bisa nggak ya? Ini masih bisa gitu. Masih oke lah. Gitu, oke. Next lagi. Ke foreign flow-nya ya, sorry. Si yang namanya brand. Itu tanggal bulan 1. RX ternyata dari bulan 11 tuh pegangnya banyak banget ya. Dan jualannya dikit ya. Bayangin beli 3 juta. 3 juta lot. Ya volumenya 3 juta. Ya 3.700.000 lot lah. Buangnya baru 133 lot. Jadi ya. Kalau teman-teman suka follow si RX ya udah follow aja si RX gitu. Nggak usah dijual brandnya. Mau lebih lama gitu ya. Tapi ya tergantung nih. Gitu. Tergantung masing-masing lah gitu ya. Kalau misalnya mau ditempe ya nggak jadi masalah. Nah ini kalau ngelihat dari tanggal 1 sampai 17 ya di sini lebih banyak BK, ZP, YU, BB, KZ ya lebih banyak asing lah kelihatan ya. Dan kalau tanggal 15 kita fokusnya, nah ini XL ya, YU, tumben, ada masuk di brand, ZP buang barang, coba cek tanggal 17, BB, TP, AK, nggak bisa ya. Sebenarnya agak sulit nganalisa yang volume tuh agak kecil gitu ya. Ini kan kecil-kecil kan brand kan karena harganya mahal ya. Agak sulit lah. Tapi kalau misalnya mau dibandingin, oke BK-nya keluar. Ya paling mereka kayak trading gitu ya. Gitu. Nggak bisa banyak ngambil kesimpulan lah kalau di posisi sini ya. Tapi at least kita tahu ya. Di hari Seninnya kemarin ya ada retail masuk, ZP-nya buang tapi ya harganya masih naik. Ya kenapa ya? Karena masih kuat ternyata nih dijaga di sini ya. Gitu. Jadi fokusnya coba pada price biar lebih agak mudah. 9650 nih nggak boleh closing di bawah nih. Karena kalau di closing di bawah, nah potensi untuk jatuh di bawah 9250-nya masih berpotensi gitu ya. Oke, itu tadi untuk brand. Terus sedikit banyak confusion lah di sini ya. Kenapa asingnya keluar dan sebenarnya apakah wajar ya? Wajar. Kenapa ya? Karena udah mulai masuk liburan.
teman-teman juga lihat ya, brand masuknya udah mulai kecil-kecil, tipis-tipis. Sama itu juga ya, harus dipantau juga untuk free float MSCI, apakah Pak PP akan mengambil strategi untuk apa namanya, gedein free floatnya, ya mungkin akan ada jualan, nggak tahu ya, asumsiku ya, nggak bisa ngambil keputusan juga karena ya itu tadi tuh. Kenapa? Karena kalau misalnya lawannya si siapa namanya, kalau lawannya kayak Bumi ya, yang mau MSCI juga, ya itu udah agak sulit lah kalau misalnya yang saham Pak PP kan, karena kan free floatnya lebih kecil. Gitu ya, itu untuk brand. Jadi ya kalau dibilang bagus gak bagus, kenapa? Karena selalu akum ya, karena masih selalu akum. Terus apalagi brand sama BRPT ya, coba cek lanjut BRPT ya. Nah BRPT juga udah mulai melemah lagi ya, harganya udah mulai turun ya mulai agak turun lah ya, di bawah sini ya, di bawah berapa nih, di bawah 3.500, di bawah ke 3.510. Ini harus dilihat nih untuk si BRPT, di sini asingnya jualan nggak, karena kan harapannya kemarin 3.600 masih bisa ditahan. Tapi kalau misalnya ini nggak bisa ditahan ya teman-teman ya, next targetnya 3.400 nih. Kenapa? Karena ya kita ngelihat waktu 3.400 harganya mantul mulu. Begitu dia kena ke 3.800 malah reject. Di apa? Jadi ya ini pantau dulu nih, kalau misalnya memang ada potensi untuk dia ini lanjut turun ke bawah, ya ini harus diperhatikan yang pertama. Terus momentum juga udah kebuka, jadi hati-hati gitu ya. Ibaratnya kalau misalnya udah cuan ya boleh di TP, nggak apa-apa. TP aja ya, either itu setengah kek, seperempat kek, seperdelapan kek, supaya ya kebahagiaan di akhir tahun ini sudah sudah jadi duit gitu ya. Gitu, kalau yang udah dapet di bawah. Tapi kalau yang mau belum, masih yakin silahkan gitu ya. Jadi ini agak nunggu MA100 juga teman-teman ya. Ini agak nunggu MA100 juga untuk apa? Untuk kita tahu nih ini sebenarnya masih bisa trend up atau enggak. Kenapa ya? Karena teori technical ya. Ya, why kita pakai moving average, karena dia itu kita sebut sebagai support and resistance tapi yang dinamis gitu ya. Jadi kalau teman-teman lihat yang 3.600, nah ini kan kita bilangnya ya support and resistance tapi dia yang static ya kan, karena garis set gitu. Tapi kalau moving average ya teman-teman bisa lihat nih, nah ini kan dia naik kan, nah inilah yang secara teknikal kita biasa sebut sebagai dynamic support and resistance gitu ya. Jadi ya kita lihat nih, ini dia masih bisa nggak nih bertahan di uptrendnya gitu. Jadi masih agak wait and see sih sebenarnya sih gitu. Tapi coba kita lihat ya, kita berpaku sebenarnya pada apa namanya, foreign inflow ya, inflow atau outflow-nya. Nah, kalau misalnya kita ngelihat outflow-nya lagi 70M, terus dia masuk lagi, buang lagi, masuk lagi, buang lagi, ya I think kurang bagus lah untuk dilihat gitu kan. Karena ya pancingannya sama nih, masuk 125M, 75M, inflow lagi, terus tiba-tiba dibuang, masuk lagi, buang lagi, masuk lagi, buang lagi. Nah ini kan hati-hati teman-teman jadi capek gitu ya, hati-hati teman-teman jadi capek dan agak sedikit frustrasi gitu ya. Jadi udah mau masuk akhir tahun ya, sebelum kita coba cari lagi nanti ya kira-kira yang bagus apa, entry-nya berapa, coba kurangin dulu proporsinya ya, karena kalau kungfunya makin gak jelas ya hati-hati juga karena mental gitu kan. Gitu ya, karena capek lah. Nah ini yang masuk siapa nih? DX ya. Wah, apakah tukar pemain nih? DX tiba-tiba masuk. Ada XL, ada XC, terus apa, terus CC, AZ, CP, AI buang. Jadi sebenarnya kalau misalnya kita bingung bener-bener lihat, wah ini beli apa enggak ya, lihat kontrasnya aja. Oke, retailnya beli hari ini, tanggal 17. Buangan asing siapa yang buang? Oh ternyata 70M. Berarti ya gabungan dari mereka inilah 70M gitu kan. Terus cek lagi, tanggal 15, masih ada Akum. Oke, retailnya masih ada. Tapi majority udah pada jual nih. Kalau dari sisi volume gitu kan. Jadi ya berpotensi naik ada, tapi ya buangannya juga udah makin gede nih, kayak si Aku kan. Buangannya juga udah mulai gede. Gitu. Jadi ya udah ngelihat juga ada beberapa pola yang dia itu nggak bisa tembus lagi ke atas.
dan foreign-nya udah tinggi, momentumnya juga udah nggak ngasih signal mau ke atas gitu ya. Jadi semuanya udah bilang no lah gitu kan. Ya udah, coba tunggu aja. Ini 3.400 bisa nggak lebih turun lagi gitu. Jadi ya harapannya teman-teman gini ya. Kalau misalnya seandainya pun saham BRPT tuh akan koreksi, harusnya teman-teman seneng gitu. Kenapa? Karena teman-teman nggak dapat di pucuk, teman-teman dapat di harga yang bawah. Tinggal ditunggu bottomnya sampai kapan gitu. Gitu ya. Jadi apakah masih bisa akan turun ya? Short term I think masih bisa gitu kan. Nah, ke level berapa ya? 3.400. Coba di testing, kalau 3.400 jebol, nah ini jadi PR nih, beda cerita nih. Apalagi nanti besok beberapa hari kemudian ya MA100-nya ditembus. Wah, ini bahaya banget nih. Gitu. Tandanya ada pertukaran tren gitu kan. Ini harus benar-benar diukur, kira-kira dia akan koreksi lanjutannya seberapa. Tapi ya untuk sekarang fokusnya pada 3.400 dulu. Kalau dia masih bisa bertahan di 3.400 dan sideway, nah ini cakep banget nih. Bisa teman-teman consider untuk beli di BRPT lagi 3.400-an gitu. Gitu. Oke? Untuk BRPT, terus kemudian Petro ya. Soalnya aku pun even agak-agak bingung gitu ya, kayak ini kok agak makin day to day basisnya makin agak sulit gitu dianalisa ya. Gitu. Jadi tenang teman-teman. Kita sama-sama retail, sama-sama bingung, nggak apa-apa, aman. Nah makanya itu untuk kayak tadi, Mas kok makin lama makin nggak pasti, jadi ngapain ya udah coba cut dulu proporsi daripada di saham-sahamnya gitu ya. Ya mungkin masuk lebih kecil atau masuk satu lot buat ngapain, buat uji ilmu gitu ya, uji kungfu ya. Kalau misalnya bisa naik lebih tinggi, oh ternyata mulai kelihatan lagi polanya, mungkin. Nah ini juga menarik nih, ini Petro ya, harga di bawah naik, tapi teman-teman lihat ada ada ketidaksinkronan lah gitu kan. Harusnya yang namanya momentum harusnya kan kita lihatnya sejalan dengan pergerakan harganya ya, sesuai dengan price action. Tapi kalau misalnya dilihat di sini stochastic slow-nya turun, apa yang terjadi dengan harganya ya, harganya masih naik. Ya berarti di sini kita tahu nih ada yang namanya inkonsistensi lah, atau namanya error lah daripada indikator itu sendiri. Jadi indikator ada kelemahannya juga kan pasti. Nah, jadi ya di sini apakah berpotensi untuk naik? Ya kalau based on structure ya, dengan dia ngebentuk kayak gini tinggal kita jadikan line chart, ya ini masih bisa naik gak? Ini masih bisa naik nih. Nah, ini masih bisa naik. Nah, tapi kita lihat bantuan kita berikutnya adalah foreign flow-nya. Nah, si Petro gimana? Oh iya, Petro akum lagi. Nah, yang paling mending ya ini Petro. Kenapa ya? Karena overall ya kita ngelihat even ada buangannya nggak lebih gede daripada outflow-nya, itu nggak lebih gede daripada inflow-nya. So basically ini masih akumulasi daripada Petro gitu kan. Cek Petro. Jadi kayaknya yang mungkin akan sangat bagus Petro ya. Karena HP-nya makan terus ya, TP, AK. HP-nya makan terus lah teman-teman ya. Jadi kalau yang udah punya banyak di Petro, udah teman-teman hold aja. Kayaknya ini masih oke banget ya. YU, LG sama XL, YP, XC. Buang, tapi kan buangnya kecil. Buangnya kecil dari 1 Desember. HP-nya masuk terus, konsisten. BK juga ada, buangannya kecil. TP beli gak ada, buangannya kecil. LG, YP mulai jualan ya dari tanggal 1 kalau diakumulasi. XL juga demikian. Jadi ya ini yang enak gitu. Oke, kita ngelihat nih asingnya masih masuk, foreign-nya juga ternyata masih rajin beli gitu kan. Terus kelihatan akum inflow ya, jadi apakah bisa naik ya? Ini masih bisa naik meskipun ya kita melihat ada ketidaksinkronan lah antara stochastic slow dengan price action yang terjadi di Petro gitu ya. Ya ada error lah. Ya makanya kan ada margin percentage errornya kan. Gitu. Jadi ya, tapi overall nggak apa-apa sih. Masih akan bisa naik. Nah, tapi tetap ya Mas Emun ragu buat teman-teman masuk di pucuk ya, as always ya. Gitu. Ya kalau misalnya masuk dan dibawa naik ya nggak apa-apa, tapi kalau misalnya nanti ada drawdown sedikit yang agak dalam ya jadinya nyangkut ya. Gitu. Gitu sih. Jadi overall yang punya lah at least dari 9.000 ke bawah ya silakan di hold, masih bisa naik karena ya kita masih bisa lihat ya
akumulasi terus ya dibandingkan tadi yang saham-saham sebelumnya. Oke, Petro terus TPIA ya. Nah, untuk TPIA gimana nih untuk TPIA? Nah, TPIA ya udah sempat Mas Emon mention kan, 7.600 ternyata ya sebenarnya cuma create yang namanya another lower high level gitu ya, untuk dia kembali koreksi. Nah, ini tapi tetap nih yang jadi perhatian khusus kita adalah TPIA ketika dia di range 6.950 sampai 7.250 di sini apakah akan sideways sebelum naik atau justru turun. Nah, kalau dia sideways nanti kita cek nih akumulasi nggak nih ketika dia di sini. Siapa nih yang rajin akumulasi? Kalau misalnya dia akumulasi terus dan apalagi retailnya kurang, ibaratnya wah retailnya keluar juga nih. Ini akan lebih cepat nih untuk dia naik ke atas. Tapi kalau misalnya nanti ya memang agak susah dan harus dibawa turun dulu, ya at least teman-teman sabar nih, nggak langsung masuk. Kenapa? Karena ya Mas Emun juga pernah lah ya di sini agak terlalu cepat untuk rekomendasi, akhirnya apa? Kena SL itu ya. Jadi karena si TPIA ini masih belum kasih clarity yang jelas gitu ya, belum jelas. Jadi still wait and see dulu. Semuanya ada di bawah MA ya ini ya, di sini nih. Sayang banget. Nah, ini potensi bounce back juga sebenarnya ada gitu kan, tapi ya tergantung nih. Tergantung daripada foreign flow-nya. Nah, teman-teman lihat ini bener-bener area terbawah daripada stochastic slow ya. Ini 5, si merahnya itu 6 atau 8 ya. Jadi ini kan rendah banget nih. Nah, ini sebenarnya momentum nih. Momentum kalau ya ketika dia naik, ya teman-teman akan lihat harganya naik gitu ya. Jadi kan ini sebenarnya harga dibawa sama ketika bottom di 7.000. Gitu. Terus apa? Terus kita cek si TPIA. Nah, TPIA outflow-nya masih terus. Jadi ya bisa dibagi-bagi gitu ya. Either teman-teman masuknya beberapa kali gitu ya, tipis-tipis, atau ya wait and see gitu ya. Ya ini wait and see kenapa ya? Karena lihatlah buangan-buangannya juga lumayan gede gitu. Apalagi berturut-turut kan 57, 36, 14, 12, 24. Ini udah 100 M tuh. Kayak begitu. Ini kan kelihatan nih masih turun terus gitu ya. Jadi apa? Jadi ada baiknya kita menunggu gitu ya. Bukan berarti saham yang lagi turun itu jelek, enggak juga. Tapi ya kalau memang belum mau dimainkan ya daripada teman-teman makin sangkut ya lebih baik ditunggu gitu kan. Even yang teman-teman beli di sini yang ngeliatnya udah direspon, dia nggak create tuh yang namanya another higher low. Jadi agak sedikit sas lah gitu. Jadi even yang waktu Mas Emon bikin ini adalah downtrend channel, channeling down ya di sini ya, channeling down di sini, dan udah keluar dia dari strukturnya ternyata masih belum bisa ke respon. Tapi pantau 6950 ini, kalau misalnya nanti terakum ya udah bisa teman-teman asumsikan 690 sebagai bottomnya gitu ya. Untuk TPIA, terus kita cek TPIA dari 1 sampai 17, TCXA, NIXL, terus yang dagang aku SQBK. Nah ini nggak bisa ada lawan ya kalau udah si aku yang jualan gitu kan. Lihat tanggal 15, ZPI, UNIXL, masih ada XL beli ya. Cicil ya kayaknya ya. Nah kita lihat yang seharinya, nah AK masih jualan. Jadi ya wait and see lah, still lah ya buat TPIA. Nah ini Mas Emon nggak tahu nih berapa banyak yang nyangkut di mana di TPIA gitu kan. Lanjut ya SSIA ya. Nah ini SSIA juga sama ya. Berbahagialah teman-teman kalau misalnya harganya dikasih turun gitu ya. Buat yang belum punya silahkan ngapain, silahkan masuknya bertahap. Jangan langsung sebanyak-banyaknya ya. Kalau misalnya kagak yakin dan ini terlihat masih akan turun, silahkan ya titip sendal dulu lah gitu ya. Jadi apa? Jadi ketika nanti harga dibawa makin turun ya kan, ya waktu teman-teman buang barangnya dulu itu kan ya udahlah. Memang misalnya minusnya agak gede nih 10%. Tapi 10% ini kan totalnya 1 lot Mas. Saya mau beli 1000 lot. Misalnya, ya ini nggak seberapa minus 10%-nya kan. Dibandingkan 999 lot yang lainnya. Gitu. Jadi tujuannya tetap bisa mantau si sahamnya, tapi portfolio teman-teman tetap terjaga gitu ya. Nah, jadi ya di sini kelihatan lah ini ya, pelemahan trennya ini. Pelemahan trennya ini terjadi, tapi ya ini dilihat juga. Ini area Fibonacci penting ya, 0,618 di 1700.
kalau dia technical rebound ini kita ekspektasi, tapi kalau misalnya nanti terjadi penurunan lanjutan, nah ini berpotensi nih masih turun lagi. Ya mungkin idealnya lah ya, Mas Emon ngomong ke 1000 berapa nih? 1610 gitu ya. Nah kita tinggal cek nih, apakah foreign flow-nya sejalan dengan analisa kita apa enggak? Atau kita ngelihat di sini ada perbedaan atau anomali gitu kan. Nah SSIA oke. Masuk buang nih. Ya inflow, outflow lagi. Ini nggak bisa ngambil kesimpulan teman-teman ya, tetap wait and see. Ngelihat SSIA hari ini. Oke, BB-nya akum, KZ-nya akum, ada XL masih. Ya biasa ya. Kalau retail masih bercokol ya akan sulit teman-teman ya untuk harganya dibawa naik. Ibaratnya gitu kan, simpelnya. Nah, kalau dari tanggal 15, ini XL-nya masih gede, tapi lihat BK, KZ-nya nggak jualan. Cek BB-nya jualan. Oh, tapi masih kecil. Nah, jadi kita ngeliat di sini apa? Oke, retailnya udah mulai buang ya karena semuanya dia lagi drawdown, kan lagi turun, lagi downtrend lah. Ya, tinggal dilihat, oke, at least KZ ya teman-teman seminggu kemarin nih kita ngeliat masih beli, tinggal kita munurin 1 Desember. Set, nah fokus pada BB dan KZ. Oke, BB masih pegang barang, kenapa? Karena buangannya dikit. Lihat lagi, cari lagi KZ. Oke, KZ-nya masih rendah. Jadi ya kalau ngelihat KZ-nya masih rendah dari tanggal 1 sampai tanggal 17 ini, ya ibaratnya pegangan kita lah, ya udah wait and see dulu gitu ya. Tunggu dulu nih XLXC-nya sampai buang dulu. Kenapa? Karena si AK keluar dari SSIA gitu ya. Dari foreign flow-nya nih selama bulan Desember. Nah Mas, tapi ada hubungannya nggak dengan infrastruktur dan properti kayak macam SSIA? Ya ini ada. Jadi ya bisa, caranya gimana, daripada sulit timing the market ya bagi. Tadinya misalnya mau masuk SSIA 100 juta, bagi jadi 8 kali entry. Entry-nya bertahap di sini. Ini kan nggak berasa nih. Wah Mas, baru 2 kali entry, wah kayaknya drawdown-nya terlalu jauh. Ya udah, misalnya minusnya 5%, ya teman-teman stop loss, di cut loss. Tapi bayangin 5% loss dari berapa? Dari 2/8. Ini akan sangat rendah risikonya. Gitu ya strateginya ya. Jadi averaging down itu strategi before teman-teman entry. Bukan ketika entry, waduh Mas aku nyangkut average down di sini ya. Gitu. Ya. Dan ingatlah, teman-teman masuk SSIA dimanapun itu ya di bawah ini ya udah ngeliat nih. Saya beli ketika harganya udah koreksi atau udah diskon sekitar 42% gitu ya. Jadi ini udah mulai murah gitu ya. Tapi kita tinggal sekalian menunggu momentum ya, kalau misalnya mau titip-titip sandal ya salah satu strategi yang bagus gitu ya. Oke, next ya, SSIA cuan. Nah ini nih, aduh PR ya. Ya sebenarnya aku udah TP sih, udah ngosongin Porto ya di cuan ya. Kenapa? Karena ya adalah mau bikin konten gitu kan, nantilah apa itu ya ditunggu aja. Nah tapi apa nih, ya udah kalau misalnya dibahas untuk si cuannya ya di sini lihat fokus di sini ya di 2360, berarti kita lihat range-nya 2300 sampai 2420. Nah apa yang dilihat sebenarnya based on structure ini masuk dalam kategori oversold juga untuk yang namanya cuan gitu ya. Terus dilihat apa? Nah ini juga sebenarnya tetap masih dalam kategori uptrend. Jadi even if si cuan itu turun lebih dalam sedikit gitu ya, basically turun sampai ke let's say 2140 ya, ini berpotensi nggak? Ya ini berpotensi gitu. Karena apa ya? Karena belum di testing lagi sebenarnya 2140-nya gitu. Tapi ya kalau misalnya seandainya di sini di area 2300 sampai 2420 ini dia sideway dan dia nanti itu bisa keluar ya, ini bagus. Kenapa? Karena ini sebenarnya udah bikin structure yang namanya higher low nih, udah lebih tinggi dari yang sebelumnya gitu. Jadi tinggal nunggu lah. Tapi ya ini tadi ya mungkin agak tersiksa nih yang teman-teman yang nyangkutnya di pucuk. Nah kenapa ya? Karena sulit ya gitu ya, sulit untuk melihat retail itu keluar dari cuan gitu kan. Nah ini juga kayak dikerjain kan, wah kita inflow 40M, besoknya buang 46M gitu ya, sama aja bohong gitu kan. Tinggal dicek cuan. Nah ya 1 sampai tanggal 17, sorry. Dari tanggal 1 sampai 17 memang majority ya AK beli gitu kan, AK beli, and then
Ya di sini selain dia ya retail nih ada XL, XC gitu kan. Buang barang siapa? Buang barang MG, TK, YB, TP. Ya kelihatan lah harganya turun kan. Terus dicek lagi nih, kita cek 15 sampai 17 kan. Kita cek 15 sampai 17 the same shape. Nah, kalau kita lihat apa? Kalau kita lihat iya. Nah, nih. Ini kan masih nebeng nih di sini nih. Nebeng si AK kan dari tanggal 15. Nah, jadi nggak bisa ekspektasi harganya dia naik, ya mungkin naik sedikit ya turun lagi gitu kan. Gitu. Terus lihat nih, wah MG, YB, UZP, BK. Buang nih Kang Guyur nih. Si MG. Angkanya masih akum. Tapi akumnya lihat juga, wah iya akum nih 2 hari, tapi udah ada buangan barang juga kan. Gitu. Ini kan harus dikecoh juga nih retail-retailnya kan. Gitu. Jadi ya akan sedikit lambat lah untuk si cuan gitu ya. Tapi inget nih kalau misalnya dikasih turun ke 2100, bisa masuk nggak? Bisa masuk, tapi ya itu tadi jangan semuanya. Kenapa? Ya karena ya bayangin aja harganya udah tinggi naiknya, sebenarnya gitu. Tapi ini masih bisa lah ya. Tergantung deh besok deh ya. Harapannya at least gak keluar dari 2300 aja buat cuan udah bagus. Terus next lagi cuan sama CDIA ya. Nah, CDIA sebenarnya ada yang nego tuh besar. Coba kasih tahu di harga berapa lot. Nah, CDIA, nah ini sebenarnya bagus kalau dia sentuh 8100 lagi. Kenapa? Kalau misalnya teman-teman cuma ngambil momentum, ya ini momentumnya bagus buat ngambil barang. Kenapa Mas ya? Ini lihat aja noh. Ya udah oversold nih. Udah oversold satu. Terus apa? Terus ya kalau dilihat dari moving average ya udah kena MA5 juga nih. Itu ya. Jadi kalaupun misalnya nanti dia naik gitu ya, ya dapat nih potensial upside-nya gitu kan. Nah, tinggal dicek apa namanya? Foreign flow-nya dulu nih. Nah, CDI ya kalau masih buangan terus wajar gak? Ya wajar, dan ini juga kelihatan gitu loh. Buangan dari 200M sampai di atas ini ya net apa? Net outflow kan. Sama ya tinggal dicek lagi, satu lagi si CDIA, aduh. Ya per tanggal 17-nya. Nah, ini masih retail semua, teman-teman. Akan sangat-sangat lama gitu ya. 3 juta lot, iya kah? 1800 volume 314M. Isinya scalper jadi ya menurutku juga bisa jadi gitu ya. Tapi ya ini sulit gitu deh. Ya retailnya masih masuk agak sulit lah teman-teman ya. Masih agak sulit gitu. Jadi harus bersabar lah kayaknya ya. Ini angkanya buang lagi kan. CP-nya buang lagi. Jadi ya paling strateginya yang paling benar-benar bagus gitu ya, kalau mau hold CDA dalam jangka yang lebih panjang ya biar kagak stres ya. Ya masuknya bertahap aja nih. Yang aku agak percaya masih akan bertahan jangka yang sedikit agak panjang ya Pak PP lah. Gitu ya. Karena nanti kalau dia MSCI lagi 2 tahun ke depan, wah itu harganya bisa naik lagi tuh. Gitu. Ya kalau misalnya teman-teman holder dari Pak PP ya, misal kayak Cuan itu udah stock split berapa kali, brand apa BRPT ya udah stock split. Jadi enak gitu ya. Retail bisa beli lagi. Gitu ya. Kalau mau sabar bisa nggak? Ya bisa di CDA, tapi masuknya bertahap. Tek. Nah ini juga momentum udah dikasih, ya masih agak sulit lah teman-teman ya. Jadi kalau misalnya teman-teman ngelihat harga tertekan ke 18-15 ya bisa jadi. Tapi yang melihat ya stokastik sudah sangat-sangat oversold, ya apakah besok mungkin naik ya? Ini sangat mungkin gitu ya. Kalau based on apa? Based on di sini indikator. Ya aku pun melihatnya gitu sih. Ini potensi naik ada, tapi itu tadi ya harus antisipasi juga seandainya dia turun di bawah 1815. Itu aja sih ya. Jadi kurang lebih seperti itulah teman-teman ya untuk update sahamnya PP gitu ya, PP Universe lah. Ya membosankan, iya membosankan, cuma Petro doang yang naik, sisanya lemah letih lesu ya. Gitu.